Selamat datang di Raja Doka, tempatnya informasi seputar peternakan yang praktis dan bermanfaat. Bagi para peternak pemula atau yang ingin memperluas usahanya, membuat kandang yang tepat adalah kunci utama untuk menjaga kesehatan dan produktivitas ternak. Ya, di video kali ini kita akan membahas langkah-langkah penting dalam membangun kandang ternak yang ideal, mulai dari memilih lokasi, material, hingga tips praktis agar ternak Anda tumbuh sehat dan nyaman. Kandang yang baik bukan hanya sekedar untuk tempat tinggal, tapi juga investasi penting untuk kesuksesan usaha peternakan Anda. Nah, gak usah banyak panjang lebar kita ngomongnya. Lanjut aja kita langsung. Hal pertama yang harus perhatikan adalah lokasi kandang ya. Lokasi baik akan menentukan kenyamanan ternak dan kelancaran operasional peternakan. Poin-poin penting dari lokasi ini adalah jauh dari yang namanya lokasi rawan banjir. Kenapa seperti itu? Karena kalau lokasinya dekat dengan rawan banjir, kandang Anda berpotensi akan tergenang air. Akan menimbulkan banyak masalah nantinya. Seperti penyakit, banyak laler. Pastikan juga untuk akses pemberian pakan nantinya. Lokasi yang baik itu yang memudahkan untuk membawa transportasi untuk pakan ternak. Dan juga untuk membawa ternaknya itu sendiri ke kandang Anda. Selanjutnya, poin penting selanjutnya itu adalah dekat dengan sumber air. Tapi juga jangan terlalu dekat dengan sumber air minum. Seperti dekat dengan sumur atau serapan air yang biasa untuk dikonsumsi. Karena akan membuat nantinya pencemaran terhadap air itu sendiri. Untuk dekat dengan air itu, si ternak akan membutuhkan minum yang cukup nantinya. Dan juga idealnya itu harus berjauhan dengan pemukiman. Karena domba itu bersuara bising ya, kalau udah terlalu banyak, untuk menghindari komplain warga, dan juga untuk mengurangi bau, dan untuk kenyamanan si domba itu sendiri. Setelah menentukan lokasi, kita beralih ke ukuran dan desain kandang ya. Ukuran kandang perlu disesuaikan dengan jumlah dan jenis ternak yang akan ditampung. Idealnya luas per ekor kambing atau domba itu 1,5 meter sampai 2 meter persegi untuk per ekor. Untuk domba lebih baik menggunakan sistem kandang koloni. Karena domba adalah hewan sosial yang akan lebih baik jika digabungkan dengan kawanan. Dan selanjutnya itu kandang yang ideal untuk domba atau kambing itu tipenya tipe panggung ya. Dengan tinggi 1,5 meter dari tanah. Untuk menghindari penumpukan kotoran yang akan menghasilkan amonia. Agar terhindar dari penyakit karena amonia itu sendiri. Dan juga untuk didesain pemisahan area ternak yang berbeda seperti indukan, anakan, ternak yang sakit, dan juga karantina ya. Dan selanjutnya itu material kandang. Pemilihan material juga tidak kalah penting nih. Kandang yang tahan lama akan menghemat biaya perawatan jangka panjang. Bahan yang tahan lama itu seperti kayu, baja ringan, dan sebagainya. Kandang juga harus diingat untuk alas kandang itu harus menggunakan yang mudah untuk dibersihkan. Seperti selat plastik atau kayu-kayu yang berongga. Agar si kotoran itu akan langsung turun ke bawah. Kita gak usah repot-repot untuk membersihkan untuk nantinya. Untuk dinding dan atap juga penting banget. Karena untuk melindungi si ternak dari cuaca yang ekstrim. Dan untuk selanjutnya, setelah pemilihan bahan selesai, kita juga harus perhatikan ventilasi yang baik dan pencahayaan yang cukup. Itu adalah kunci agar kandang tetap nyaman dan ternak terhindar dari penyakit. Seperti sirkulasi yang baik, agar menghindari dari
kelembaban ternak itu sendiri. Karena jika kandang lembab, maka akan menimbulkan penyakit seperti pneumonia. Dan jika kandang mendapatkan sinar matahari yang baik, juga akan mempengaruhi kesehatan ternak itu sendiri. Karena ternak yang terkena sinar matahari itu akan lebih energik. Dan juga pastikan hindari area yang terlalu panas, karena si ternak akan tidak nyaman. Apalagi jika bulu si domba itu sudah sangat tebal sekali. Nah, setelah ventilasi dan cahaya sudah tercukupi, kita lanjut untuk sistem drainase dan kebersihan. Untuk menjaga kebersihan dan kesehatan ternak, drainase dan pengolahan kotoran adalah aspek yang harus diperhatikan juga ya. Seperti saluran pembuangan limbah untuk menghindari genangan air. Pastikan di desain kandang itu tidak ada genangan air. Jaga agar lantai tetap bersih dan kering. Karena lantai yang basah dan juga kotor akan berpotensi menimbulkan penyakit seperti PMK ya guys. Harus rutin membersihkan kandang, terutama kotoran yang menumpuk di bawah kandang. Dan selanjutnya, pastikan keamanan dan perlindungan ternak itu sendiri ya. Jangan lupa, keamanan kandang juga perlu diperhatikan untuk melindungi ternak dari predator dan juga pencuri. Kita juga sudah memilih lokasi yang tepat, yang dipastikan aman. Pastikan juga untuk sekitar kandang dipasangi pagar yang bagus, agar orang tidak mudah masuk, predator juga tidak mudah untuk masuk mengambil ternak kita. Pastikan juga ternak bisa terkunci dengan aman. Jauhkan ternak dari hewan ancaman liar. Kandang yang baik juga perlu pemeliharaan rutin agar tetap nyaman dan aman bagi ternak. Pastikan ventilasi dan saluran drainase juga dibersihkan. Itulah beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kandang ternak yang ideal. Ingat, kandang yang baik bukan hanya soal tempat tinggal ternak, tapi juga mempengaruhi kesehatan, kenyamanan, dan produktivitas mereka. Dengan memperhatikan lokasi, desain, material, hingga sistem kebersihan, Anda bisa memastikan ternak tumbuh dengan baik dan usaha peternakan semakin berkembang. Semoga informasi yang kami berikan di video ini bermanfaat bagi Anda yang sedang atau akan memulai peternakan. Jangan lupa untuk terus belajar dan berinovasi agar peternakan Anda semakin sukses. Terima kasih sudah menonton. Dan jika Anda memiliki pertanyaan atau tips tambahan seputar pembuatan kandang, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, subscribe untuk konten-konten bermanfaat lainnya seputar dunia peternakan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam ngarit, salam Raja Doka.